warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Widya Islami dari kelas TI 3A, nomor absen 15. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya, mata kuliah pemrograman berbasis framework menggunakan React. Di sini saya membuat online shop yang bernama Tim Lydia Online Shop. Berikut merupakan tampilan dari online shop yang telah saya buat yang bernama Tim Lydia Shop. Di sini merupakan online shop yang menjual skincare. Jadi di sini terdapat navbar, about us, membership, customer care, dan card. Di sini merupakan tampilan dari web itu sendiri, yaitu terdapat titelnya, kemudian terdapat deskripsi dari masing-masing produk, dan terdapat harga, dan terdapat button untuk menambahkan ke cart. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa kode program yang menggunakan React. Di sini terdapat beberapa komponen. Yang pertama, di folder src terdapat folder komponen, terdapat front end. Di sini komponen digunakan untuk halaman pada back end. Yang pertama ada file dashboard.js, kemudian ada create, ada edit, dan show. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari file atau kelas masing-masing di back end. Yang pertama yaitu kelas dashboard. Kelas dashboard ini merupakan kelas pada tampilan di backend itu sendiri. Yang pertama, import app.css yang diambil dari folder app.css, kemudian import Firebase from Firebase. Di sini Firebase, kenapa menggunakan Firebase? Dikarenakan untuk menyimpan data yang telah ditambahkan di halaman admin untuk ditampilkan di halaman user. Kemudian ada kelas app extends komponen. Di sini ada konstruktor. Konstruktor ini menyimpan untuk Firebase, Firestore, Collection, Boards. Kemudian di sini kenapa menggunakan Boards? Karena pada Firebase namanya yaitu Boards. Jadi di sini menggunakan Boards. Oleh karena itu harus disesuaikan dengan konstruktor yang ada di dashboard ini. Kemudian ada on collection update. Di sini untuk menyimpan atau updatean yang telah ditambahkan oleh admin. Di sini ada title, description, dan author. Dan title, description, author ini juga disamakan dengan yang ada di Firebase database yang telah ada, yaitu ada title, description, dan author yang akan ditampilkan di user, yaitu ini sebagai title, dan ini sebagai deskripsi, kemudian ini sebagai author yaitu price. Kemudian di sini ada komponen did amount, dan di sini ada random return class container. Di sini merupakan style dari page dashboard, yaitu ada div class, panel heading, text align center yaitu Tim Lydia. Kemudian ada link untuk add product. Di sini add produknya yaitu product, description, dan price, yaitu sesuai dengan yang ada di tampilan user. Kemudian di state.boards.mat. Kenapa di sini juga boards? Karena di Firebase juga menggunakan boards. Oleh karena itu, di sini ada link to show board key. Jadi di sini menggunakan key-nya yaitu board.title. Jadi kalau misalnya untuk kita klik titelnya, maka akan link dan menampilkan board description dan board author. Seperti pada halaman berikut. Yaitu pada halaman dashboard. Ini merupakan tampilan dari halaman dashboard untuk admin. Jadi tadi itu jika kita klik title, maka
akan menampilkan board list dari title, description, dan author yang telah diklik key-nya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan file create. Di sini file create merupakan untuk menambahkan komponen atau produk dari admin ke user. Di sini ada konstruktornya sama dengan file yang ada di dashboard, yaitu title, description, dan author yang disimpan di Firestore Firebase. Kemudian onChange, state, conState karena di sini disimpan di this.state. Kemudian ada onSubmit. Di sini kenapa onSubmit? Karena ada button submit yang konstruktornya title, description, author yang disimpan di this.state. Kemudian this.ref.add ini untuk menambahkan yaitu title, description, dan author. Then docref this.setState. This.setState ini merupakan yang telah disimpan di setState atau this.state di konstruktor barusan. Kemudian this.props.history_push. Kemudian kalau misalnya tidak ada data yang ditambahkan, maka akan muncul alert error adding document atau error. Kemudian di sini render, cons, return ini merupakan tampilan dari page create, yaitu ada title, description, dan author. Jadi di sini ada add board dan kemudian link untuk ke book list. Jadi di sini nanti kita dapat ke link ke book list, kemudian di sini memasukkan title untuk produknya, kemudian deskripsi, kemudian juga author. Di sini author merupakan price dan juga kemudian button submit. Mari kita lihat di halaman dashboard untuk add product. Ini merupakan link untuk book list tadi, kemudian ini title, page title. Jika kita menambahkan titelnya, misalnya kita menambahkan Mas, kemudian deskripsinya Mass of Magnanimity, kemudian untuk authornya yaitu Price misalnya. Jika kita submit, maka yang kita tambahkan ini akan muncul di user. Kita tadi menambahkan Mas, jadi secara otomatis akan muncul di tampilan user dan ini juga akan disimpan di file Firebase database. Ini adalah produk yang telah ditambahkan barusan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan file edit. Di sini file edit adalah digunakan untuk mengedit produk yang telah ditambahkan atau disimpan oleh admin. Untuk penjelasannya sama dengan dashboard dan create. Di sini juga ada cons, ref, Firebase, Firestore dengan boards, karena boards di sini merupakan nama dari database-nya. Kemudian cons board doc data, kemudian this.setState. Di sini ada key, title, description, author. Di sini key yaitu dengan doc ID, kemudian title itu dengan board.title, description dengan board.description, dan author dengan board.author. Kemudian di sini ada onSubmit. OnSubmit ini ketika button submit diklik, yaitu cons, yaitu konstruktornya sama title, description, dan author. Kemudian untuk update-nya di sini cons update ref Firebase Firestore untuk menyambungkan di Firebase database yang telah dibuat yaitu boards dengan this.state.key, yaitu yang diupdate adalah 3 komponen title, description, atau author. Kemudian di sini this.props.history.push show this.props match params.id.
Kemudian catch error. Jika tidak ada hal yang diedit, maka akan muncul alert error adding document. Kemudian selanjutnya di sini render return. Ini merupakan style page dari edit. Di sini kita juga dapat link ke this.state.key. Itu di sini ada const update ref untuk Firebase Firestore, yaitu di sini on collection boards, yaitu sesuai dengan boards dari nama database itu sendiri, yaitu dengan update yang diupdate ada title, description, dan author. Kemudian di sini juga halaman edit ini sama dengan dashboard dan create itu sendiri. Kemudian di sini terdapat render. Di sini render merupakan style untuk di halaman edit itu sendiri. Jadi di sini ada link untuk show this.state.key ke board list. Jadi kembali ke halaman utama board list itu sendiri. Kemudian selanjutnya terdapat create. Di sini create ini merupakan tambahan atau menambahkan produk dan sama dengan data dari dashboard itu sendiri, codingan dengan dari dashboard. Jadi ada konstruktor di sini Firebase Firestore dengan title, description, dan author. Kemudian jika on submit, di sini yang disubmit yang ditambahkan yaitu ada title, description, dan juga author. Kemudian then docref. Jadi nanti disimpan di docref-nya this.setState, title, description, dan juga author. Apabila tidak ada atau penambahannya tidak sesuai dengan konstruktor yang ada, maka console.error yaitu error adding document. Di sini untuk tampilan dari create ini sama dengan tampilan dari edit, yaitu ada title, description, dan juga author, yaitu author ini merupakan price. Kemudian yang terakhir ada show. Di sini show merupakan yang menghandle tampilan dari dashboard itu sendiri. Jadi di sini terdapat link untuk board list. Jadi nanti bisa kembali ke board list itu sendiri. Kemudian di sini ada deskripsi dan juga author, dan kemudian di sini ada link untuk edit dan delete. Kemudian saya akan menjelaskan di bagian front end. Jadi untuk front end ini terdapat yang pertama ada file home.js. Home.js ini merupakan halaman utama dari user. Dan ini tidak jauh beda dengan file dashboard, hanya yang berbeda untuk tampilan stylenya, yaitu di sini dengan menggunakan card, dan di sini mengambil boards.title. Boards ini merupakan database yang ada di admin, jadi ditampilkan di front end. Kemudian boards.description dan kemudian boards.author. Kemudian di sini terdapat add to cart. Jadi di sini si user dapat menambahkan ke cart-nya. Kemudian terdapat untuk our product. Jadi di sini ini our product merupakan tampilan dari produk-produk yang ada di online shop ini dengan memanggil board list. Board list yang sudah menyimpan data-data yang ada di backend itu sendiri. Kemudian yang kedua ada about. Jadi fitur about ini adalah fitur untuk apabila user ingin melihat atau review dari online shop ini, jadi bisa dilihat di Instagram atau di WhatsApp. Kemudian terdapat membership. Di sini membership ini merupakan fitur apabila user ingin menjadi member dari online shop itu sendiri, dan membership ini hampir sama dengan home dan juga dashboard, yaitu dengan konstruktornya. Di sini ada full name, username, phone, dan email. Jadi nanti user harus mengisi full name, username, phone, dan email. Kemudian saya tidak menjelaskan secara keseluruhan karena hampir sama dengan dashboard dan home. Kemudian di sini ada render, merupakan style dari membership itu sendiri, yaitu nanti si user harus mengisi
ketentuan, yaitu tentang full name, username, phone, dan email. Kemudian yang selanjutnya customer care. Di sini fitur customer care itu apabila user terdapat pertanyaan tentang produk atau tentang apa yang dijual atau ketersediaan produk itu sendiri. Jadi customer care ini hampir sama dengan membership itu tadi. Cuman di sini konstruktornya full name, username, dan report text. Jadi di sini nanti apa yang direportkan user akan masuk di admin. Kemudian terdapat cart. Cart ini merupakan page untuk menyimpan barang yang ingin dibeli oleh user. Dan cart ini hampir sama dengan tampilan dari home, membership, dan customer care. Cuman perbedaan di sini konstruktornya, di sini username, produk, dan quantity yang akan dibeli. Dan itu semua bisa diisi di form yang ada di cart itu sendiri, yaitu dengan mengisi username, produk, dan quantity, kemudian klik button submit. Kemudian ternavbar. Navbar di sini merupakan fitur-fitur yang ada, yaitu terdapat about us, membership, dan customer care, dan juga shopping cart. Di sini link to about, jadi nanti ke about us, kemudian link to membership yang akan ke membership, dan kemudian link to customer care yang akan ke customer care. Kemudian yang terakhir yaitu file Firebase. Jadi Firebase ini untuk menyambungkan codingan atau source kami dengan Firebase yang telah dibuat, yaitu dengan config yang telah ada, Firebase yang telah dibuat. Kemudian saya akan mendemokan untuk tampilan dari user dan juga admin. Di sini terdapat tampilan dari user, jadi user dapat melihat keseluruhan dari produk yang telah ditambahkan oleh admin. Yang pertama ada fitur about us, jadi ini tentang Instagram dan juga WhatsApp. Kemudian terdapat membership, jadi nanti si user dapat mengisi. Apabila kita isi misalnya Karina Bunga, input username-nya Bunga, kemudian mobile phone ini harus diisi dengan number. Apabila tidak diisi dengan number akan keluar alert. Kita coba, dan juga di input email ini harus mengisi dengan format email. Apabila tidak mengisi dengan format email akan muncul alert juga. Apabila kita submit terdapat alert yang harus mengisi dengan number. Apabila kita isi number dan juga kita submit tetapi email belum kita rubah menjadi format email, maka akan juga keluar alert untuk di email. Makanya kita ganti menjadi format email. Apabila kita submit, data ini akan muncul di database yang ada di admin. Yaitu di sini kita menambahkan di membership, yaitu email, full name, phone, dan username yang telah ditambahkan. Kemudian apabila kita customer care, misalnya kita input name-nya Bunga, kemudian username-nya Bunga, your problem misalnya check the quantity. Kita submit, maka data ini akan juga masuk di database si admin, yaitu full name Bunga, report, dan username-nya juga. Kemudian selanjutnya kita ke cart. Jadi nanti di sini apabila ingin menambahkan, bisa menambahkan langsung ke add to cart, maka akan ke page menambahkan. Apabila username Bunga, produknya misalnya emas, kuantitinya juga harus diisi menggunakan number, misalnya 2, maka ini akan masuk di database juga, di database admin sebagai berikut. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan di tampilan admin, yaitu masuk ke dashboard. Jadi ini merupakan tampilan dari admin yang akan ditampilkan di user yang disimpan di database. Di sini admin dapat add product, maka kita coba add product.
Misalnya face wash dengan description face wash fresh, kemudian author ini yaitu price, misalnya Rp300.000, kita submit, maka yang kita tambahkan akan muncul di tampilan user juga, yaitu face wash fresh dengan harga Rp300.000, dan ini juga akan muncul di tampilan database atau disimpan di database, yaitu dengan description face wash fresh dengan author Rp300.000. Kemudian selain itu, admin juga dapat mengedit data atau produk yang ada. Misalnya produk clay mask, diedit clay mask fresh. Kita mengedit di title, maka secara otomatis title yang ada di user akan teredit juga seperti yang ada di admin ini, dan hasil editan ini juga akan disimpan di database yang ada di admin, yaitu kita lihat dulu di halaman user, yaitu tadi clay mask fresh sesuai, dan di sini juga sesuai, yaitu title clay mask fresh. Kemudian selain itu, admin juga dapat delete produk yang ada. Misalnya clay mask fresh ini di-delete, maka di tampilan user juga akan hilang, tidak ditampilkan, dan juga di database ini juga tidak ada. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.